Bu. Alhamdulillah. Pasti besok mati damangnya. Ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pentingnya dalam menjaga atau menghindari keluarga dari masalah stunting. Stunting itu adalah terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan anak sebayanya. Nah, misalkan barangkali itu bentang gitu, ada nama misalkan 2 tahun deh A, tapi kenyataan anak B. Nah, salah satunya yaitu tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, ibu hamil periode didukung tuh Bu. Nah, periode didukung, periode dibantos deh. Nah, dibantos minimal Bu anu aya sabumi badai caroge kata nabi murangkahin terus ageng. Hanya badai emam oge belantos ageng kumaha kedah nyarira masak kedah sasapu dan sebagainya kan gitu. Pentinglah dibangun didukung kan begitu. Nah, hari ini sekarang ibu-ibu untuk membagi dua kelompok dua kelompok. Kelompok ibu Mia ini membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di masyarakat. Nah, seringnya ibu mendengar informasi kehamilan punya. Masuk ibu diskusikan hamil teh misalkan kehamilan baik itu ibu hamilnya harus sering makan makanan yang bergizi. Ya. Terus misalkan informasi kehamilan itu baik didapat di posyandu. Nah, suka diberikan pengerangan kan oleh kader-kader posyandu ataupun oleh bidan bahwasannya ibu hamil jangan kecapean, ibu hamil jangan sembarangan makan, didampingi dengan abongna tapi memang kali tos opat adalah hamil mah gampang kan gitu. Padahal kan biasa gitu walaupun kurang kali tos opat, tos 5, tos 6 tetap kesehatan itu perlu dijaga kan gitu. Eta panjenengan kelompok umumnya mangga didiskusikan Bu terjadi apa saja atau informasi apa saja yang didapatkan oleh ibu-ibu bertiga dalam kumpulan masyarakat. Misalkan di tetangga ibu kan ayang mami ya. Ibu kayak informasi naon tentang kehamilan. Ya. Contoh misalkan tadi cek abdi teh ya. Nah, ibu hamil mah misalkan kedah ngajagi makanan anu sehat. Ibu-ibu kayak BPNT pengen beras. Nah, kan itu salah satu penunjang supaya pemilu hamil kan makanan bergizi kan gitu. Terus minum kelompok kedua informasi kemarin diperoleh dari media cetak bukan berapa itu seperti koran misalkan kan ayo nama menjusumnya ayat kehamilan anggurnya ini ada nah kan itu suatu informasi kehamilan bahwasannya kenapa itu terjadi kan begitu. Nah itu menginginkan informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak koran dina buku murang kali sekolah atau nabi dina buku jajan itu naon namina teh informasi yang bisa diperoleh dari media cetak. Mangga Bu, diskusi heula nama. Sok diskusi heula. Sok mengawelah Bu. Mau ditulis boleh. Kalau hamil anggur tuh kan di luar rahim apa di dalam rahim itu teh? Kan di luar rahim ya. Jadi kan suka banyak ya, nggak satu ini gitu. Banyak. Informasi kehamilan yang berlaku di masyarakat. 1, ibu hamil harus makan makanan yang bergizi. 2, makanan bergizi seperti apa Bu? seperti buah-buahan, sayuran, ya. Terus 2, ibu hamil harus banyak yang istirahat, jangan terlalu Ya. Ketiga, usia kandungan yang normal itu 9 bulan. Oke, tepuk tangan. Sekarang silakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan informasi kehamilan dari media cetak ataupun berita di medsos atau itu makan sering di YouTube. Iya tuh. Sok Teka mengaku. tinggali abdi teka tinggali benar deh. Tinggal ada keras samping jadi ada samping sungsan. Turun jadinya bintang media mas itu. Oh, itu berarti beberapa masalah sempat didengar itu yang pertama masalah kehamilan ada yang anggur kan gitu. Terus yang kedua kehamilan yang sungsang. Nah gitu. Kalau sungsang bisa dibedain nggak Bu? Biasa. Biasa melalui media
media apa dokter atau dukun beranak Dari kebidanan. soal kebidanan Iya. dari kebidanan ya Kan kadang-kadang kalau hamil tuh olahraganya ngepel katanya sambil begini kan. Itu supaya posisi bayi itu bagus. bagus supaya di bawah ya. Ya. Oke, tepuk tangan juga untuk Mbak. Selanjutnya terdapat beberapa pertemuan yang disarankan oleh oleh pemerintah untuk mengetahui informasi tentang kehamilan. Dari yang pertama bisa melalui arisan. Terkadang kalau punya arisan kan ngobrolnya kemana aja punya. Nah, kemana saja itu bisa. Yang kedua diperoleh dari kelas info hamil. Nah, biasanya itu dilakukan di bidan. Ibu kamu saja sudah pernah belum mengikuti kelas ibu hamil? Boro-boro punya di bumi. Nah, itu bisa yang selanjutnya yang sering kita kunjungi yaitu posyandu sering tidak ada kami dan sebagainya. Itu posyandu selalu kader ibu-ibu kader ataupun ibu-ibu bidan selalu menyampaikan terkait hal masalah tentang kehamilan. Di sini terkait masalah dukungan, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Mendukung ibu hamil, Bu. Coba tahu semua sih mendukung ibu hamil, Bu. Seperti apa untuk mendukung ibu hamil? Hal yang dilakukan untuk mendukung ibu hamil. Misalkan ibu ada tetangganya hamil. Dukungan yang diberikan oleh ibu apa? Mengasih semangat supaya terus selanjutnya apalagi jangan banyak pikiran yang stres ya. Terus selanjutnya ada lagi kadang-kadang kan ibu hamil tetangga ada nggak semuanya sama Bu ya. Ada yang ada yang berlaku baik, terkadang masyarakat itu ada yang Sinis. gitu namanya. Nah, kita sebagai sebagai ibu-ibu yang sudah diberikan penjelasan bahwasanya dalam setiap ada orang tetangga ataupun keluarga yang hamil, kita harus saling mendukung. Yang pertama minimal orang serumah, suami mendukung, membantu kegiatan-kegiatan istri ketika istri hamil. Ketika ibu-ibu misalkan hamil, tong abong keneh da ibu macam ada biasanya masak dan sebagainya. Ketika ibu hamil, coba diringankan beban ibu-ibu ya. Suami mendukung, suami memberikan mengajak ibu, mengantar ibu untuk melakukan pengecekan kehamilan kepada bidan. Kantos sudah pernah? Boro-boro kadang-kadang punya. Kalau ibu suami sibuk, yang mau gimana lagi, yang bisa dipaksakan ya Bu ya. Yang minimal dalam setiap kehamilan ada peran suami yang bisa menjaga kita, menjaga ibu-ibu supaya kehamilan itu selalu sehat kan gitu, selalu sehat dan akan menghasilkan bayi yang sehat, cerdas, kuat dan soleh-solehah.